Salam semuanya, saudara-saudariku terkasih. Kita respon lagi ya, saudara kita sayur pakai garam. Dia bilang di sorga kenapa seolah-olah hanya Bapa saja yang Tuhan dan Bapa saja yang mempunyai sorganya. Yuk login, kan udah berhijab. Terima kasih saudaraku. Mohon maaf, bukan karena hijab lalu saya meninggalkan Tuhan saya Yesus Kristus. Justru sesuatu yang sangat paten terdapat di Alkitab mengenai hijab. Jadi, saya tidak akan mundur lagi, ya. Sesuatu yang sangat paten dan bermoral tinggi tentang hijab. Nah, tapi yang saya akan tanggapi adalah tentang kamu berbicara di sorga, seolah-olah hanya Bapa saja yang Tuhan dan Bapa saja yang punya sorga. Oke, jelas Bapa saja yang punya sorga, ya, dan Bapa itu adalah Tuhan Yesus Kristus, seperti yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Lalu aku akan tanggapi tentang sorga, ya. Terdapat di dalam Yohanes 14, ya. Itu perikopnya rumah Bapa, artinya rumah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita baca dari ayat 1-nya, ya. Janganlah gelisah hatimu, untuk anak-anaknya, ya, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini percaya kepada Allah berarti Tuhan Yesus bicara, Tuhan Yesus masih ada di dunia, inkarnasi menjadi seorang anak manusia, ya, demi penyelamatan, demi misinya menyelamatkan manusia, ya. Di situ dia bicara kepadaku, huruf K-nya juga huruf besar, jadinya dia adalah anak Allah. Sama, ya, posisinya Bapa dan anak Allah dan anak Allah sama, Bapa dan anak Allah sama, ya. Terus di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagiku. Nah, dia berkata lagi, dia masih ada di dunia, jadi dia menunjuk di rumah Bapakku. Ya, kita kembali lagi ke Yohanes 10 ayat 30. Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi di rumah Yesus banyak tempat tinggal. Seperti itu. Ayat ketiganya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, haleluya. Begitu baiknya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Ya, dimanapun dia berada, kita sama berada dekat dengannya. Di ayat 4-nya, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi, Tuhan Yesus kemana, kita akan mengikutinya. Dia adalah kebenaran, kita tetap akan mengikutinya di jalan kebenaran. Nah, di ayat 5, ya. Kalau kalian meragukan tentang Tuhan Yesus Kristus, bukan Bapa, nah, ini ada jawabannya di ayat 5, ya, sampai seterusnya. Mari kita baca. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, tujuannya sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, ya. 8-nya, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, minta ditunjukkan Filipus. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Lalu ayat 9-nya, ya, amazing. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Ya, sang Bapa itu bicara, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Wow, sang Bapa bicara begitu kepada Filipus. Sudah lama bersama-sama dengan Filipus, tetapi Filipus tidak mengenal Bapa itu karena Filipus menanyakan perihal Bapa. Jadi Tuhan Yesus berkata lagi, "Barang siapa telah melihat aku," yaitu telah melihat Tuhan Yesus, "ia telah melihat Bapa." Jadi, bagaimana engkau berkata, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami"? Tuhan Yesus sangat tegas, ya. Ayat 10-nya, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu,
tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaannya itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus sangat banyak melakukan pekerjaan di dunia ini, ya. Karena dia inkarnasi, karena Bapa itu inkarnasi menjadi Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang terlihat mata oleh para pengikutnya, para murid-muridnya, ya. Karena Bapa adalah Sang Ilahi di sana, di surga, dan melingkupi segala sesuatu. Ya, Bapa itu roh, tidak terlihat. Jadi yang terlihat adalah anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan dia adalah Bapa itu sendiri yang inkarnasi menjadi manusia. Seperti itu. Tapi akal yang sedikit mungkin tidak akan mengerti, ya. Kita yang sudah dikaruniai Roh Kudus, puji Tuhan, bisa mengerti. Dan di ayat 13 dan 14 di situ menegaskan Tuhan Yesus berkata tentang sebuah nama, yaitu namaku berkuasa, ya. Dan bila menyebut nama Tuhan Yesus berarti dipermuliakanlah Bapa, dan sebaliknya. Nah, di dalam Yohanes 8 ayatnya 21 sampai 29 di situ perikopnya Yesus bukan dari dunia ini, ya. Seperti di dalam Yohanes 14 tadi ditegaskan Yesus berasal dari surga, ya. Dan di ayat 24-nya di sini dikatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Seperti itu. Jadi tidak percaya yang bagaimana? Tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Bapa itu, Sang Ilahi itu. Seperti itu, ya. Tuhan Yesus memberkatimu, saudaraku. Terima kasih. Shalom semuanya.